Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua masih tetap bersemangat dan dalam keadaan yang sehat juga bahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, untuk menambah semangat, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran? Tentunya kalian pernah mendengar kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam Al-Quran dan dijadikan pelajaran bagi kita untuk kita ambil ibrohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil sudah mengalami ujian hidup. Apa itu? Ketika beliau masih kecil, Nabi Yusuf pernah ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Sampai suatu ketika Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang. Kemudian Nabi Yusuf dijual sebagai budak atau hamba sahaya. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat Mesir. Nabi Yusuf kemudian tinggal bersama pejabat itu sampai Nabi Yusuf dewasa. Setelah dewasa, Nabi Yusuf kembali diuji Allah dengan fitnah dari istri dari pejabat Mesir. Nabi Yusuf dengan keteguhannya menjaga imannya dapat terhindar dari perbuatan buruk yang dituduhkan oleh istri pejabat itu. Walaupun Nabi Yusuf dipenjara, tapi Nabi Yusuf tetap bersabar. Sampai akhirnya Nabi Yusuf bisa terbukti tidak bersalah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu pada masa selanjutnya Nabi Yusuf menjadi pejabat Mesir. Dari kisah Nabi Yusuf ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tentang mujahadatun nafs dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan mujahadatun nafs, husnuzon dan ukhuwah. Untuk membahas mujahadatun nafs, kita baca terlebih dahulu surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awwa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Anfal ayat 72 ini berisi tentang hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu bermakna pindah. Secara fisik, hijrah berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun secara konseptual, hijrah berarti perubahan ke arah yang lebih baik. Di ayat tadi Allah menerangkan bahwa hijrah itu adalah perbuatan yang membutuhkan kesungguhan. Seseorang yang ingin berhijrah, dia harus memiliki kesungguhan yang kuat. Dia harus memiliki mujahadatun nafs atau kontrol diri yang kuat, sehingga dia bisa sukses dalam hijrahnya.
Apa sih mujahadatun nafs itu? Mujahadatun nafs atau dalam bahasa Indonesianya disebut kontrol diri. Menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, mujahadatun nafs itu adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri atau kemampuan untuk menekan pengaruh negatif, baik yang datang dari orang lain maupun dari diri sendiri. Jadi kalau seseorang yang punya mujahadatun nafs, dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk, baik itu yang datang dari diri dia sendiri maupun atas ajakan orang lain. Pengendalian diri termasuk bagian dari kecerdasan emosional. Ada indikatornya apa yang disebut pengendalian diri, yaitu kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengembangkan potensi diri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membangun hubungan dalam lingkungan sosial. Seseorang yang punya pengendalian diri yang baik, dia bukan hanya mengendalikan diri dia sendiri, tetapi dia juga bisa memahami emosi orang lain sehingga dia bisa bersikap sesuai dengan apa yang ada di hadapannya. Sehingga ketika dia melakukan pengendalian diri, dia mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa orang yang disebut kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, bukan orang yang meluapkan emosi ketika marah. Hal ini senada dengan hadis yang lain. Fadlah bin Ubaid berkata, Rasulullah SAW bersabda saat haji wada, "Maukah kalian aku beritahukan tentang orang mukmin?" Orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain aman atas harta dan diri mereka. Orang muslim adalah orang yang membuat orang lain terhindar dari bahaya lidah dan tangannya. Mujahid adalah orang yang memerangi diri sendiri dalam menaati Allah, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad. Seorang muslim disebut muslim ketika orang lain itu aman ketika berada bersamanya. Jadi kita diajak oleh Rasulullah untuk membuat diri kita orang merasa aman ketika ada di dekat kita. Dan itu membutuhkan pengendalian diri agar orang lain bisa menerima kita berada di dekat mereka. Selanjutnya, husnuzon. Apa itu husnuzon? Pasti kalian sudah sering dengar kata-kata husnuzon. Ayo husnuzon dong, jangan suuzon. Husnuzon adalah perilaku yang harus dimiliki oleh kita. Husnuzon berarti berbaik sangka. Lawannya suuzon, berburuk sangka. Supaya kita bisa mengontrol diri kita dari sifat-sifat buruk, maka kita harus membiasakan diri untuk berprasangka baik dan berhusnuzon kepada Allah. Tidak hanya kepada Allah berhusnuzonnya, tapi juga berhusnuzon kepada diri kita sendiri dan juga sesama manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memberikan arahan agar kita menjauhi kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Para mufasir mentafsirkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Mengapa prasangka itu disebut dosa? Karena dari mulai prasangka itu akan menyebabkan perbuatan dosa yang lainnya. Ketika seseorang berprasangka buruk, maka akan mendatangkan perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Sedangkan ketika kita berprasangka baik, maka perbuatan buruk itu bisa dicegah. Sehingga ulama banyak menafsirkan bahwa prasangka itu disebut sebagai dosa karena bisa membawa perbuatan-perbuatan buruk setelah adanya prasangka-prasangka buruk.
Surat Al-Hujurat ayat 12 diturunkan karena ada sebab. Ketika di masa Rasulullah ada sahabat Salman Al-Farisi yang memiliki kebiasaan tidur dengan mendengkur, dan sahabat yang lain itu ada yang mengguncingkannya. Maka turunlah ayat ini untuk memberikan larangan kepada sahabat agar tidak menggunjing atau mengumpat orang lain. Karena bisa jadi yang menggunjing atau yang mengumpat itu lebih buruk daripada yang digunjingkan. Husnuzon atau berprasangka baik ini merupakan kecerdasan seseorang dalam mengelola perasaan. Ketika seseorang bisa mengelola perasaannya menjadi pikiran-pikiran yang positif, maka prasangka yang keluar pun akan menjadi yang positif, bukan yang negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berhusnuzon, maka yang timbul adalah sikap mudah memaafkan, senang memuji, memiliki rasa empati, murah senyum, dan senang menghargai. Ketika semua sifat ini berkumpul pada diri seseorang, maka seseorang ini akan menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang. Kemudian apa hikmah dari mujahadatun nafs dan husnuzon? Yang pertama, dapat meningkatkan kesabaran. Seorang yang bisa mengontrol dirinya, maka otomatis dirinya akan meningkat kesabarannya. Kemudian bisa mencegah perilaku buruk dari orang lain. Karena bagusnya sikap seseorang dengan kontrol dirinya itu, maka orang lain pun akan enggan melakukan perbuatan buruk. Sedangkan jika seseorang yang punya perilaku buruk, tidak bisa mengontrol diri, maka orang lain pun bisa lebih mudah melakukan perbuatan buruk kepadanya. Yang ketiga, senantiasa bersikap optimis dalam kehidupan. Karena husnuzonnya tinggi, berbaik sangkanya tinggi kepada Allah, maka optimisnya pun akan meningkat karena dia yakin Allah akan menyelesaikan segala urusannya. Kemudian terbentuk sifat percaya diri, gigih dan tangguh, tidak mudah putus asa, dan terakhir ridho terhadap takdir Allah. Ketika kita mujahadatun nafs, kemudian kita husnuzon kepada Allah, maka kita akan ridho dengan takdir Allah. Kita sudah berikhtiar dengan baik, dengan kuat, dengan maksimal, kemudian kita husnuzon pada Allah, maka itu akan menyebabkan ridho dengan takdirnya Allah. Jalan sukses selanjutnya yaitu ukhuwah. Ukhuwah atau artinya persaudaraan. Ukhuwah persaudaraan ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah menyampaikan dalam ayat 10 ini berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Orang-orang mukmin itu bersaudara karena diikat oleh iman karena Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mendamaikan antara kedua saudara kita. Surat Al-Hujurat ayat 10 ini diturunkan karena ada sebuah kejadian, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW naik keledai ke rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay berkata, "Enyahlah engkau dan demi Allah aku telah terganggu dengan bau keledaimu." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah keledainya itu lebih harum baunya daripada engkau." Maka marahlah anak buah Abdullah bin Ubay sehingga menimbulkan kemarahan dari kedua belah pihak dan terjadi perkelahian. Hingga turunlah ayat ini untuk menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Konteks ukhuwah dapat dibagi menjadi 4. Ada ukhuwah nasabiyah, yaitu ukhuwah atau persaudaraan yang didasarkan karena ikatan nasab atau keturunan. Ini contohnya adik kepada adik, kakak, saudara dengan saudara yang masih memiliki garis nasab atau garis darah. Kemudian ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang diikat oleh rasa kemanusiaan. Ini persaudaraan antar sesama manusia, tidak melihat apa agamanya, tidak melihat dari suku mana, tidak melihat dari segala yang berbeda, tapi yang dilihat adalah sesama manusianya, disebut ukhuwah basyariyah. Kemudian ada ukhuwah islamiyah yang didasari oleh ajaran agama Islam. Sesama muslim itu bersaudara karena Islamnya. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang didasari oleh kebangsaan atau nasionalisme.
Ini adalah ukhuwah atau persaudaraan karena merasa sesama satu negara atau satu bangsa. Penerapan ukhuwah dapat dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal. Orang yang bersaudara pasti mengenal saudaranya, bukan hanya mengenal nama, tetapi juga mengenal karakternya, mengenal postur tubuhnya, mengenal di mana alamatnya. Yang pertama, persaudaraan itu dengan ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua, tingkatannya dengan ta'awun, saling tolong-menolong. Ketika kita merasa ada saudara kita, kita pasti akan merasakan siap untuk menolong saudara kita itu. Ini adalah penerapan ukhuwah yang kedua. Yang ketiga, penerapan ukhuwah itu adalah takaful, saling peduli, merasa sepenanggungan. Ketika saudaranya sakit, dia pun merasakan kesedihannya, merasakan penderitaannya, dan mau membantu, mau menanggung, sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Penerapan ukhuwah yang keempat yaitu ta'aluf, saling rindu, menyatu dalam ikatan persaudaraan yang abadi. Inilah ikatan persaudaraan yang diharapkan dalam Islam. Ikatan persaudaraan yang bukan hanya bersaudara di dunia, tapi juga bisa sampai ke surga, insya Allah. Kemudian apa manfaat dari ukhuwah? Ukhuwah bisa menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita sama-sama merasakan bersaudara, maka hubungannya akan lebih harmonis dan itu akan menciptakan kedamaian di masyarakat. Kemudian terbangun semangat gotong royong, saling tolong menolong dan hidup rukun. Ada rasa cinta, kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian yang pasti, ketika kita berukhuwah, ketika kita bersaudara, maka Allah akan cinta, Rasul cinta, dan sesama pun mencintai kita. Dan yang terakhir, manfaat ukhuwah itu adalah terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Ini yang kita inginkan ketika kita berbangsa, kita bersatu, karena tadi ada ukhuwah watoniyah. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, ada sarana suksesnya yaitu dengan mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Ketika seseorang ingin sukses, maka dia harus memiliki mujahadatun nafs, harus memiliki kontrol diri. Dia harus melawan ego pribadinya dan juga harus bekerja keras melawan rasa malas. Bekerja keras dan rasa malas itu yang harus dilawan, itu merupakan bagian dari kontrol diri atau mujahadatun nafs. Karena yang mau sukses, maka dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Selain mujahadatun nafs, orang yang mau sukses dia juga harus memiliki sifat husnuzon. Husnuzon kepada Allah, husnuzon pada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama. Husnuzon ini bisa membangun hubungan yang baik antar sesama dengan orang lain. Ketika hubungan yang baik dengan orang lain, maka kita akan punya relasi, kita akan punya teman yang banyak, kita akan banyak yang membantu kita. Dan ini bisa menjalin ukhuwah yang baik antar sesama. Dan terakhir, karena sejatinya kesuksesan itu tidak dapat diraih dengan kerja keras seorang diri, namun juga membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Semoga kita semua bisa melakukan mujahadatun nafs, husnuzon, dan juga membangun ukhuwah sehingga bisa meraih kesuksesan bukan hanya di dunia tapi juga kesuksesan di akhirat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.